Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwah ittaqullaha kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang menengok cinta yang hilang. Orang yang masih terkasih, yang sangat disayangi, qadarullah hari ini sudah tiada. Mungkin salah satu di antara kita ada orang tua yang sudah meninggalkan kita, atau mungkin anak, atau mungkin pasangan kita, suami kita atau istri kita, atau mungkin teman dekat kita. Yakinlah, asal semuanya satu iman, maka nanti akan dikumpulkan lagi di surga. Jamaah rahimakumullah, ketika orang tua kita sudah meninggal, maka kewajiban anaknya lah yang mempunyai kewajiban untuk melanjutkan amal-amal salihnya. Karena itu ada sekitar 7 kewajiban anak terhadap orang tuanya yang sudah meninggal. Yang pertama, terus mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Ketika orang tua kita masih hidup, maka doanya adalah makbul. Da'watul walid ala waladihi. Doa yang tidak akan tertolak adalah doanya orang tua kepada anak-anaknya. Nah, ketika orang tua kita sudah meninggal, maka doanya anak yang akan menjadikan kebahagiaan orang tua di alam kubur sana. Karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terus kita jangan lupa untuk mendoakan orang tua. Habis sholat wajib, habis sholat sunnah, ketika buka puasa, puasa sunnah, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kewajiban anak terhadap orang tuanya yang sudah meninggal adalah bersilaturahim ke kerabat, ke teman, ke sahabat orang tua. Inna abirral bir ayyasila ahla wudda bihi. Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah engkau sambung teman orang tua kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, untuk membahagiakan orang tua yang sudah meninggal, di antaranya adalah bersedekah atas nama orang tua. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Tetapi utamanya sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akala ar-rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya anaknya adalah hasil usahanya. Jamaah rahimakumullah, kalau ada dalil wa an laisa lil insani illa ma sa'a, itu menunjukkan bahwa anak adalah hasil usaha dari orang tuanya. Karena kesungguhan dari orang tuanya lah maka menjadikan anak-anak itu saleh dan salihah. Jamaah rahimakumullah, ketika orang tua kita meninggal, kemudian anak yang saleh dan salihah bersedekah atas namanya, dalam qaul yang masyhur sebagaimana pendapat Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia akan sampai. Terlepas dari perbedaan pendapat, intinya sedekah yang disampaikan oleh anak yang salih ini adalah hasil usaha dari orang tuanya. Kemudian yang keempat, jamaah rahimakumullah, amalan yang akan menjadikan orang tua bahagia walaupun dia sudah meninggal adalah menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Kita menjadi seperti ini itu karena jasa orang tua. Ketika orang tua dulu pernah menyampaikan sesuatu kepada kita, teringat betul, kemudian kita amalkan,
maka orang tua pun akan mendapatkan pahala yang disampaikan. Karena itu bersungguh-sungguhlah menyebarkan ilmu yang bermanfaat, apalagi ilmu itu jelas-jelas dari orang tua. Ilmu yang bermanfaat akan membahagiakan orang tua. Kemudian yang kelima, jamaah rahimakumullah, kewajiban anak kepada orang tua yang sudah meninggal adalah melunasi hutang-hutangnya. Jika orang tua meninggal sebelum melunasi hutangnya, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak untuk melunasinya. Melunasi hutang juga merupakan wujud bakti kita kepada orang tua. Jangan sampai hutang menjadi pemberat bagi orang tua yang sudah meninggal. Suatu kali Rasulullah mau menyolati jenazah. Kemudian dia bertanya, apakah jenazah itu punya hutang? Kemudian ada yang menjawab, punya ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, saya tidak akan menyolati jenazah ini. Para sahabat terdiam. Kemudian ada salah satu sahabat yang menyanggupi, saya sanggup ya Rasul untuk melunasi hutang-hutang jenazah itu. Jamaah rahimakumullah, maka Rasulullah bersegera untuk menyolati jenazah yang punya hutang itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ketika Rasulullah bertemu dengan sahabat tadi yang sanggup untuk melunasi hutang jenazahnya, dia bertanya, wahai sahabatku, apakah kamu sudah melunasi hutang-hutang saudara kita yang kau tanggung? Belum ya Rasul. Rasulullah agak kecewa mendengar perkataan jawaban dari sahabat yang awalnya sanggup untuk melunasi hutangnya. Setiap ketemu dengan sahabat tadi tanyakan apakah sudah melunasi, dijawab lagi belum. Jamaah rahimakumullah, akhirnya sahabat itu malu, sengaja menghindar kalau ketemu Rasulullah, takut ditanya. Selang beberapa saat kemudian, ketika sahabat itu punya kemampuan, kemudian melunasi hutangnya, memberanikan diri untuk bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah pun bertanya, wahai sahabatku, apakah kamu sudah melunasi hutang-hutangnya? Sudah ya Rasul. Ketahuilah, baru hari ini sahabat kita yang sudah dikubur, kuburnya terasa dingin. Jamaah rahimakumullah, sungguh sangat menderita apabila kita punya orang tua sampai sekarang berhari-hari, pekan, bulan, bertahun-tahun mungkin dia hutangnya belum terlunasi. Dia sungguh sangat menderita di alam kubur sana. Sebagai orang tua tentu ingin agar bahagia di sana. Dia besarkan anak-anaknya waktu hidup. Karena itu sebagai balas baktinya, bersungguh-sungguhlah. Karena orang tua nggak mungkin karena sudah wafat tidak bisa mencari uang lagi. Nah, kita yang masih hidup, mohonlah sama Allah agar diberi kemudahan untuk melunasi hutang-hutangnya. Ini kewajiban yang kelima. Kewajiban yang keenam, jamaah rahimakumullah, adalah menjaga persaudaraan sesama saudara. Jangan sampai keluarga orang tua kita putus. Ini bagian dari memutus silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, kewajiban anak kepada orang tua adalah menjaga nama baik orang tua. Jangan sampai orang tua namanya tercoreng karena perbuatan anak-anaknya. Kita banyak melihat orang tuanya ahli ilmu, orang tuanya ahli ibadah, tetapi tercoreng namanya karena perbuatan anak-anaknya. Koruptor, ahli maksiat, ketahuan berzina, dan sebagainya, dan sebagainya. Inilah 7 amalan yang akan membahagiakan orang tua yang sudah meninggal, bapak kita yang sudah meninggal, ibu kita yang sudah meninggal. Dengan 7 amalan ini insyaallah akan mendulang pahala. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara laha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.